Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aisyah Samsayolanda dari kelas 12 MIA 1. Sebelum menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya ya. Selamat menonton. Semenjak Indonesia merdeka, Belanda tidak mau mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Penyebabnya adalah Belanda tidak ingin melepaskan Indonesia karena masih ingin mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah. Letak wilayah Indonesia yang sangat strategis memungkinkan Belanda semakin berambisi untuk menguasai dalam segala aspek, terutama aspek ekonomi dan politik. Sekarang saya akan membahas dua sosok pahlawan yang berjasa mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu yang pertama, Frans Kasiepo lahir di Bordeaux, Biak, Papua pada tanggal 10 Oktober 1921. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional kemerdekaan RI dari Papua. Ia terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas. Selain itu, ia juga pernah menjabat sebagai gubernur Papua pada tahun 1964 sampai dengan 1973. Ia wafat di Jayapura, Papua pada tanggal 10 April 1979 dan dimakamkan di Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Untuk mengenang jasanya sebagai pahlawan nasional dari Papua, namanya diabadikan sebagai bandar udara di Biak, yaitu Bandar Udara Frans Kasiepo, dan nama kapal KRI yaitu KRI Frans Kasiepo, dan wajahnya diabadikan di pecahan uang Rp10.000. Adapun beberapa peran Frans Kasiepo dalam integrasi bangsa yaitu mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua. Dan pada tanggal 10 Mei 1946, Frans Kasiepo mendirikan Partai Indonesia Merdeka. Dan dia adalah pencetus kata Irian, yaitu singkatan dari Ikut Republik Indonesia Anti Nederlands. Pada tahun 1961, dia mendirikan Partai Politik Irian sebagai Indonesia, merancang pemberontakan rakyat Biak terhadap Belanda, dan membantu Pepera. Yang kedua yaitu Opu Daeng Risaju, yang bernama kecil Pamajah, lahir di Palopo 1980. Beliau adalah pahlawan nasional wanita dari Sulawesi Selatan yang membuka PSII di Palopo pada tanggal 14 Januari 1930 bersama suaminya Muhammad Daud. Akan tetapi, pada masa kedudukan Jepang, ia tidak banyak melakukan kegiatan di partainya. Ini karena Jepang mendorong adanya kegiatan politik, organisasi pergerakan kebangsaan termasuk PSII. Ia mulai aktif pada masa revolusi di Luwu. Karena dukungan sangat besar dari rakyat, Belanda mulai menahannya agar tidak melanjutkan perjuangannya di PSII. Belanda bekerja sama dengan Kontelar Abdeling dan Samba menghancurkan Opu Daeng dan melakukan tindakan provokatif agar rakyat tidak percaya kepada pemerintah. Opu Daeng diadili dan dicabut gelar kebangsawanannya. Kemudian dia ditangkap oleh tentara Nika di Lantoro dan dibawa menuju Watampone dengan cara berjalan kaki sepanjang 40 km dan ditahan di penjara Bone selama 1 bulan tanpa diadili, dan kemudian dipindahkan ke penjara Sengkan lalu dipindahkan
lagi ke Bojo dan dibebaskan tanpa diadili setelah 11 bulan menjalani tahanan, dan ia kembali ke Buah dan menetap di Belopa tahun 1949. Dia pindah ke Parepare dan wafat pada 10 Februari 1964. Pemakamannya dilakukan di perkuburan Raja-Raja Loke di Palopo tanpa ada upacara kehormatan. Dan dia diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 3 November 2006. Adapun peran Apu Daeng dalam integrasi bangsa yaitu membentuk cabang PSII di Palopo, mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa, melakukan mobilisasi terhadap pemuda dan memberikan doktrin perjuangan kepada pemuda, dan yang terakhir mengorbankan dirinya dari cengkeraman penjajahan. Cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy watching dan enjoy this video. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.